Udah mulai? Udah naik lagi. Tadi lagi loading sih, aku bikin gitu. Ada di dalam itu. Selamat sahabat, saudara-saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini. Baru saja kami menyelesaikan perbaktian keluarga melalui Zoom. Ketika stay at home ini mulai dikumandangkan oleh pemerintah kita, bahkan oleh gereja kita, adik saya yang paling bungsu mengatakan kepada saya, "Bang, bagaimana kalau kita membuat kebaktian keluarga dengan aplikasi Zoom?" Itulah sahabat yang lalu. Dan pada waktu mau khotbah, ada ide bagaimana supaya khotbah itu dibuat live streaming. Puji Tuhan, saya melihat bagaimana respon dari banyak saudara-saudara yang saya kasih dimanapun Anda berada. Untuk itulah saya mau menyapa berdasarkan saudara-saudara yang mengikuti khotbah ini pada Sabat yang lalu. Saya mau menyapa saudara-saudara yang berada di Pulau Sumatera karena banyak juga yang memberikan respon pada hari Sabat yang lalu. Selamat Sabat. Dari Pulau Jawa, selamat Sabat bagi saudara dimanapun Anda berada di Pulau Jawa. Di Kalimantan, selamat Sabat bagi saudara-saudara. Di Sulawesi, selamat Sabat. Di Maluku, khususnya di Maluku Utara, Jailolo, selamat Sabat saudara-saudaraku. Di Timika, selamat Sabat. Juga di negara jiran kita di Malaysia. Ada beberapa yang juga mengikuti khotbah ini pada Sabat yang lalu dari Kuala Lumpur, dari Semenanjung Malaysia, selamat Sabat. Dari Sarawak, selamat Sabat. Dari Sabah, Osnong, Tadau Sabat. Dan juga saudara-saudaraku, ada juga yang mengikuti dari Amerika Serikat, dari California, dari Colorado. Selamat Sabat buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saudaraku, kita akan mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Dan kami membuat tema daripada khotbah ini adalah Stay at Home Edition. Mengapa? Kami berharap bahwa Sabat depan kita sudah akan dapat untuk berbakti bersama-sama. Sabat depan kita mau supaya sudah ada orang yang dapat sudah berbakti bersama-sama di gereja. Tetapi seandainya pun Tuhan masih mengharapkan kita stay at home dan berbakti di gereja, maka kami akan melayani setiap Sabat seperti ini. Tidak terasa saudara-saudaraku, inilah Sabat ketiga kita berbakti, beribadah dari rumah kita masing-masing dalam rangka untuk memutuskan mata rantai COVID-19, COVID-19 yang sampai saat ini belum ada obatnya. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini hanyalah stay at home. Ada yang mengatakan, kalau 2 minggu saja semua manusia yang ada di planet bumi ini disiplin stay at home, maka bumi kita ini akan dapat normal kembali. Tetapi sepertinya sangat susah saudara-saudaraku. Masih banyak orang yang keluar rumah bahkan tanpa masker, seolah-olah bagi mereka dunia ini masih normal dalam situasi yang begitu mencekam ini. Banyak komentar di sosial media yang menyatakan sudah bosan dengan stay at home. Jujur, saya juga sudah bosan saudara-saudaraku. 3 minggu lamanya kita sudah tinggal di rumah. Ada yang mengatakan stay at home ini akan berakhir di pertengahan April. Ada lagi yang berkata lain, oh di pertengahan Mei, di akhir Mei. Bahkan ada yang mengatakan ini baru berakhir di bulan Juni yang akan datang. Ada sebutan yang mengatakan, daripada kita fokus kepada duri bunga rose, bukankah kita lebih baik fokus kepada bunganya yang indah dan harum? Daripada fokus kepada sengat lebah,
Bukankah kita lebih baik fokus kepada madunya yang manis dan berkhasiat untuk kesehatan? Saudaraku, daripada kita fokus kepada rasa bosan selama stay at home, mari kita fokus terhadap berkat-berkatnya yang kita tidak sadari selama ini. Untuk itulah, kami sekelompok anak-anak Tuhan dari keluarga besar Huta Galung dan beberapa keluarga yang lainnya akan melayani live streaming Facebook dengan tema Stay at Home Edition. Selama kita harus stay at home. Dan juga kami mempunyai kelompok doa yang akan mendoakan kalau ada permohonan-permohonan saudara. Silahkan saudaraku, tuliskan permohonanmu di Facebook, di Messenger Facebook. Dalam minggu ini, kami akan bawakan di dalam doa. Namun, saya juga memohon kepada semua saudara yang mengikuti live streaming khotbah pada saat ini, supaya saudara pun mendoakan kami, agar kami seluruh yang terlibat di dalam pelayanan ini, dalam pelayanan live streaming Facebook dengan tema Stay at Home Edition, Tuhan akan selalu berkati, berikan kekuatan untuk boleh melayani setiap Sabat sampai nantinya stay at home ini berakhir. Dan itulah yang kita rindukan. Sebelum saya lanjutkan, saya undang saudara semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kembali kami umat-umat-Mu Tuhan berbakti di rumah kami masing-masing untuk memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami. Itulah yang akan kami pelajari pada hari Sabat ini. Kirimkanlah kiranya malaikat-Mu untuk menjaga kami di rumah kami masing-masing, agar kami tidak terganggu Tuhan, agar kami dapat konsentrasi untuk mempelajari sabda-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami. Hadirlah dalam kebaktian kami. Hadirlah dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah pit stop atau berhenti sejenak. Pada tahun 2012 yang lalu, seorang pria sehat asal Tiongkok berusia 26 tahun ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya. Polisi dan dokter datang untuk menyelidiki sebab-sebab kematian pria ini. Dan akhirnya didapati saudara-saudaraku, dia meninggal dunia akibat kurang tidur setelah begadang setiap malam menonton pertandingan sepak bola di televisi selama 11 hari berturut-turut. Satu studi tentang perlunya tidur menyatakan bahwa orang yang secara konsisten kurang tidur dari 6 jam berisiko mati lebih cepat dalam 25 tahun ke depannya dibandingkan dengan mereka yang tidur selama 8 jam setiap malam. Seorang peneliti dari Universitas Massey di Selandia Baru, Karen O'Keefe, di dalam hasil penelitiannya menemukan sebagai berikut. Dalam jangka panjang, kurang tidur telah terbukti menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti peningkatan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular dan stroke, serta meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Saudara-saudaraku, ini menyatakan bahwa manusia itu membutuhkan istirahat. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah merancang 2 sistem istirahat. Yang pertama disebutkan istirahat harian. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, saya mengundang kita semuanya setiap kebaktian walaupun di rumah. Pegang Alkitabmu. Buka Alkitabmu saudara-saudaraku. Dan kalau kita ada handphone dan di sana ada ayat Alkitab, silakan buka Alkitab di handphone kita. Karena ini kesempatan bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan menuliskan sebagai berikut. Ayat yang ketiga.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Saudaraku, di saat terang, Allah merancang tubuh kita ini untuk beraktivitas. Dan pada waktu malam, Allah merancang tubuh kita ini untuk istirahat atau tidur. Bayi sampai berumur 5 tahun, biasanya jam tidur mereka itu 10 jam per malam. Orang dewasa tidur pada malam hari sekitar 7 sampai 8 jam. Berarti idealnya sepertiga hidup manusia itu adalah tidur. Mungkin jarang kita bayangkan. Kalau seseorang berumur 30 tahun, maka 10 tahun dari hidupnya adalah tidur atau istirahat. Ini menunjukkan betapa pentingnya istirahat itu yang telah dirancang Tuhan bagi tubuh saya, tubuh saudara, tubuh dari semua umat manusia. Tetapi setan luar biasa cerdiknya merusak gambar Allah dari dalam diri manusia. Dan salah satu caranya yang paling canggih untuk merusak manusia itu adalah dengan merusak tidur atau istirahat mereka. Apa yang akan dibuat oleh setan menjadi cobaan agar kita tidak tidur, khususnya kepada remaja dan orang muda? Game. Mereka dapat bermain game sampai larut malam, bahkan tidak tidur sepanjang malam oleh karena mereka bermain game. Siaran langsung sepak bola, Piala Eropa, Piala Dunia berlangsung selama 1 bulan, saudara-saudaraku. Ini dapat menjadi cobaan yang luar biasa dan dapat untuk membuat kita bermasalah. Setan membuat istilah workaholic, yaitu seseorang yang bekerja melewati batas waktu bekerja. Bahkan di jam istirahat pun dia masih terus bekerja. Ada istilah cities that never sleep, kota yang tidak pernah tidur, yang menyatakan bahwa penduduknya, saudara-saudaraku, oleh karena begitu banyak kegiatan aktivitasnya, mereka sudah melalaikan istirahat yang Tuhan telah rancang bagi mereka. Sekarang ini, bahkan di Indonesia, sudah muncul minimarket yang ditulis di sana, open 24 hours, buka 24 jam. Saudaraku, akibat pola hidup yang bertentangan dengan rancangan Tuhan ini dan mengabaikan istirahat, dampaknya mari kita perhatikan. Secara fisik, saudara-saudaraku, maka muncullah penyakit yang akan menurunkan kualitas hidup, bahkan memperpendek hidup manusia itu. Walaupun umurnya panjang, saudara-saudaraku, tetapi kualitasnya sudah di bawah rata-rata. Secara mental, akibat daripada kurang tidur ini, manusia dilanda stres, galau. Galau itulah pikiran yang kacau. Saudara tahu, kalau seseorang galau, akibatnya dapat bunuh diri. Tingkat bunuh diri saat ini dalam penelitian sudah berkembang begitu pesatnya, saudara-saudaraku. Akan banyak orang yang gila oleh karena melalaikan istirahat ini, karena stres dan galau. Secara sosial, mari perhatikan, saudara-saudaraku, akan banyak rumah tangga yang rusak. Oleh karena suami bekerja dan melewati batas waktunya dan menggunakan waktu berkumpul dengan keluarga bekerja. Begitu juga istri melakukan hal yang sama. Kualitas hubungan antara suami dan istri pun rusak. Muncullah istilah PIL, pria idaman lain, dan WIL, wanita idaman lain. Kata selingkuh menjadi racun yang menghancurkan rumah tangga oleh karena tidak dapat membedakan mana waktu beraktivitas, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk istirahat. Hubungan anak dan orang tua rusak oleh karena begitu sibuknya orang tua ini sudah
tidak ada lagi relasi dengan anak-anak mereka. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Dan orang tua setiap datang marah kepada anak-anaknya. Oleh karena kelelahan. Karena telah melewati batas-batas beraktivitas. Sistem istirahat yang kedua yang Tuhan rancang untuk manusia adalah istirahat mingguan. Tadi adalah istirahat harian. Mari kita buka Alkitab saja. Di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku, istirahat mingguan ini juga dituliskan kembali dalam 10 perintah, di dalam 10 hukum, yaitu hukum yang keempat. Hari Sabat itu adalah berkat rangkap 3 bagi manusia. Yang pertama, berkat untuk diri sendiri. Di dalam satu penelitian, di sebuah majalah yang bernama Majalah Adventure, Juli 2009, halaman yang ke-11, seorang peneliti yang bernama Dan Whitner dan ilmuwan lainnya mempelajari rahasia umur panjang di 4 negara dan meneliti umat Advent di Loma Linda, California, Amerika Serikat. Dan kesimpulan dari penelitian itu adalah sebagai berikut. Lihat, apa yang mereka kerjakan hari Sabtu, maksudnya orang-orang yang menguruskan hari Sabat ini, anggota gereja Advent. Mereka berhenti dari segala sesuatu. Mereka memfokuskan diri kepada Tuhan. Mereka tidak memusingkan hal yang harus dikerjakan. Mereka makan siang bersama sahabat-sahabat yang menyenangkan. Mereka berjalan-jalan menikmati keindahan alam. Hasilnya ialah untuk wanita mendapat tambahan umur 6 tahun lebih panjang. Dan untuk pria hampir 10 tahun lebih panjang umurnya dari mereka yang tidak menguruskan hari Sabat. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Ketika kita menuruti rancangan Allah, kita akan menikmati umur yang panjang dan juga umur dan kehidupan yang berkualitas. Hari Sabat adalah tadi disebutkan dengan berkat rangkap 3. Berkat yang kedua adalah berkat secara horizontal. Hubungan kita dengan sesama kita manusia. Hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Setelah 5 hari kita sibuk dengan aktivitas bekerja, hari Sabat itu betul-betul kita luangkan waktu untuk bersama dengan keluarga kita. Dan yang ketiga, berkat secara vertikal. Bertemu secara khusus dengan Yesus, pencipta hari Sabat itu, tanpa harus diganggu oleh masalah-masalah pekerjaan kita sehari-hari. Perintah istirahat mingguan ini pun begitu sering dilanggar, bahkan oleh anggota gereja masih Advent hari sekalipun, saudara-saudaraku. Tetapi Sabat ini, sekarang ini, saudara-saudaraku, sementara kita stay at home, tinggal di rumah, membuat seluruh anggota keluarga berada di rumah saat ini, berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, beribadah bersama. Sungguh sesuatu yang sangat indah. Sebagaimana yang telah disebutkan, di balik sengat lebah yang menakutkan itu, ada madu yang manis dan berkhasiat untuk kesehatan kita. Di balik perintah stay at home yang membuat kita bosan di rumah, ada berkat-berkat, kebersamaan bersama dengan keluarga, kebersamaan keluarga bersama dengan Tuhan Sang Pencipta kita itu. Dan yang luar biasanya, Tuhan pun ternyata merancang sistem istirahat bagi alam. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Imamat pasal yang ke-25, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Imamat 25, ayat 2 hingga ayat yang keempat.
Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ayat yang ketiga. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat yang keempat. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Pada tahun sabat atau sabat yang ketujuh, atau tahun yang ketujuh, Tuhan merancang tanah itu seharusnya beristirahat. Bukan hanya pada tahun yang ketujuh atau tahun sabat, tanah harus berhenti diolah. Tetapi juga pada tahun yang ke-50 atau yang kita kenal dengan tahun Yobel. Tuhan perintahkan agar manusia memberi istirahat kepada tanah. Kita buka Alkitab kita. Imamat Fatsal yang ke-25. Imamat Fatsal yang ke-25 ayat yang ke-11. Firman Tuhan sebagai berikut. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Saudaraku, Tuhan pun merancang istirahat untuk alam, karena alam pun ternyata membutuhkan istirahat. Tetapi ini pun tidak dihiraukan oleh manusia di dunia ini. Manusia dengan nafsu serakah telah mengeksploitasi alam ini dengan merusak sistem istirahat yang Tuhan telah rancang bagi umat manusia dan juga bagi alam. Dan ketika itu dilanggar, alam pun turut rusak. Udara, darat, dan laut telah dirusak, saudara-saudaraku, dan semuanya tercemar. Pena inspirasi di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume yang ke-6, halaman 1119, menuliskan sebagai berikut. Setelah diusir dari surga, ia, maksudnya setan, bertekad mau balas dendam dengan cara merusak hasil karya Tuhan. Tujuan setan adalah untuk menghasilkan sifat-sifat dirinya di dalam diri manusia. Segera setelah manusia diciptakan, setan bertekad untuk menghapus gambar Tuhan dari diri manusia itu dan menggantinya dengan capnya sendiri. Tahukah saudara, bagaimana setan berhasil menghapus gambar Tuhan dari diri manusia, dari diri saya, dan dari diri saudara-saudara, dan menggantinya dengan capnya sendiri? Yaitu dengan merusak istirahat tubuh kita dan dengan merusak istirahat alam, saudara-saudaraku. Kalau kita sering mengikuti pertandingan balap, dan salah satu pertandingan balap yang paling terkenal adalah Formula 1. Formula One, F1. Di dalam pertandingan balap mobil ini, ataukah juga dia balap motor, tetapi kita berbicara tentang balap mobil saat ini, ada satu istilah yaitu pit stop. Pit stop adalah sebuah istilah dalam perlombaan balap yang kira-kira artinya berhenti sejenak. Di sebuah surat kabar olahraga, saya pernah melihat judul sebagai berikut. Kini, tim F1 kian main strategi. Kencang bukan jaminan. Vettel, salah seorang pembalap dunia yang terkenal, berhasil memenangkan GP F1 Monaco dengan strategi pit stop yang jitu dari timnya. Coba Anda bayangkan. Dia berhasil memenangkan kejuaraan yang diukur dengan kecepatan, tetapi dengan strategi pit stop. Hal terpenting, ini dari surat kabar itu selanjutnya. Hal terpenting dalam strategi untuk memenangkan perlombaan adalah pit stop. Berhenti sejenak. Tak seorang pembalap
betapapun kencangnya mereka melaju, bisa memenangi lomba tanpa mengambil sekali pit stop. Saudaraku, ketika perlombaan yang diukur dengan kecepatan sekalipun, ternyata pit stop, berhenti sejenak, adalah salah satu yang akan menentukan dia sebagai pemenang atau sebagai yang tercepat. Manusia dan alam pun membutuhkan pit stop, saudara-saudaraku. Berhenti sejenak. Setelah muncul seruan atau perintah stay at home, lockdown, ketika negara tirai bambu, Tiongkok, melakukan penutupan pada beberapa kota untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona atau COVID-19, NASA, melalui satelitnya, saudara-saudaraku, membuat gambar dan didapati bahwa udara, langit, dan juga polusi yang ada di Cina sangat signifikan, saudara-saudaraku, berkurang ketika semua berada stay at home. Ketika pemerintah mengatakan stay at home, jalan raya hanya dilalui 1-2 kendaraan. Saya membaca di Kompas Online tanggal 26 Maret yang lalu. Dituliskan, judulnya adalah Udara Jakarta Membaik Saat Pandemi Corona. Kemudian di Detiknet, judulnya Wabah Virus Corona Bikin Kualitas Udara Republik Indonesia Bersih. Beritanya dituliskan sebagai berikut. Kamis 26 Maret 2020 pagi pukul 8, kualitas udara menyentuh angka 82. Ingat baik-baik angka ini, saudara-saudaraku. Menyentuh angka 82, masuk dalam kategori sedang. Pada sore hari, pukul 15.30 WIB, kualitas udara berada pada angka 62. Berdasarkan catatan kompas.com, kualitas udara Jakarta biasanya masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 155. Jakarta bahkan pernah muncul dalam urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Tepatnya pada 29 Juli 2019. Indeks kualitas udara Jakarta saat itu tercatat 183. Dan ketika semua stay at home, indeks kualitas udara Jakarta 62. Kita harus mengatakan amin walaupun kita di tengah wabah, saudara-saudaraku. Berita juga mengatakan bahwa perusahaan penerbangan banyak yang menghentikan penerbangannya. Antara lain, Air Asia Indonesia dengan kode penerbangan KZ menghentikan seluruh penerbangan mulai 1 April 2020. Emirates stop penerbangan penumpang di seluruh dunia. Singapore Airlines dan Silk Air kurangi jumlah penerbangan ke rute tertentu. Saudaraku, di dalam sebuah artikel dituliskan tentang penerbangan dan polusi. BBC Future 19 September 2019 menuliskan, selain merusak lapisan ozon, itu kapal terbang yang terbang itu, dampak polusi udara dari penerbangan akan berpotensi pada pemanasan global. Efek pemanasan 2-3 kali lipat daripada pemanasan akibat emisi CO2 terhadap bumi. Saat ini, kualitas udara jauh membaik ketika semua kita terpaksa stay at home. Ternyata, alam pun turut terberkati dengan perintah stay at home dan lockdown. Karena alam pun Tuhan berikan waktu untuk pit stop, berhenti sejenak dari pencemaran yang dibuat oleh manusia, dan sudah pasti itu akan menjadi berkat bagi manusia juga. Saudaraku, satu kali di sebuah kampung ada pertandingan untuk memotong kayu dengan menggunakan kapak atau kampak. Di final tinggallah
2 orang dari penduduk kampung itu. Ini adalah salah satu pertandingan besar di kampung itu dan selalu banyak orang yang menonton karena hadiahnya pun cukup menggiurkan. Ketika tiba final, maka kedua orang ini sudah berada di tempatnya. Dibuat aturan. Di sebelah kiri sudah dibuat batasnya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Akan dimulai tepat jam 8 dan akan berakhir jam 12. Selama sekitar 4 jam itu, mereka akan memotong kayu. Dan yang juara, siapa yang terbanyak menebang kayu. Ketika start dimulai, karena mereka sudah berada di dalam hutan, maka satu-satunya yang terdengar dari kegiatan perlombaan ini adalah suara kampak yang dibuat untuk memotong kayu ini. Orang mulai memperhatikan. Yang di sebelah kiri, setiap setengah jam akan ada jeda, ada berhenti sekitar 5 atau 7 menit. Tetapi yang di sebelah kanan, suara kapak itu tidak pernah berhenti dan akhirnya selesai jam 12. Saudara tahu? Ketika juri menghitung pohon yang ditebang, yang terbanyak adalah yang di sebelah kiri dan dialah juara. Padahal semua orang mendengarkan setiap setengah jam dia akan berhenti beberapa menit. Setiap setengah jam dia berhenti beberapa menit. Setelah dia mendapatkan hadiah, maka ada seorang yang mendatanginya dan bertanya, "Pak, tadi kami perhatikan bahwa suara kapakmu itu kadang-kadang berhenti. Tetapi lawanmu di sana tidak pernah berhenti konstan sampai jam 12. Tetapi ternyata kayu yang lebih banyak ditebang adalah engkau, bukan dia. Apa kira-kira rahasianya?" Yang menang ini tersenyum. Dia mengatakan, "Saudaraku, setiap setengah jam saya berhenti beberapa waktu. Saya mengasah kapak saya dan saya memakan makanan yang sudah saya persiapkan. Sehingga setiap pukulan dari kapak saya akan dengan tenaga yang maksimal dan kapak saya berada di dalam keadaan yang tajam. Itulah sebabnya hanya beberapa kali pukulan pohon itu akan tumbang." Oh, saudara-saudaraku, satu pelajaran yang sangat penting yang kita dapatkan. Ada statement yang mengatakan, tanpa aktivitas kita bisa tumpul, tetapi tanpa istirahat kita bisa aus, saudara-saudaraku. Ketika kita semua terpaksa stay at home, tinggal di rumah, itu adalah saat kita mengambil pit stop, berhenti sejenak. Ini saatnya kita berhenti sejenak, meninggalkan hiruk-pikuk perjuangan dan persaingan duniawi kita untuk sejenak, saudara-saudaraku, mengasah dan mempertajam sensitivitas iman kita yang selama ini telah ditumpulkan kesibukan duniawi kita, saudara-saudaraku. Pit stop adalah waktu untuk berhenti sejenak agar kita dapat meninggalkan kebiasaan shopping, belanja di mall-mall. Oleh karena mall juga tutup, semua pekerjanya stay at home. Dan uang yang biasanya kita belanjakan di mall, kita fokus untuk membantu mereka orang-orang miskin dan orang-orang berkekurangan yang ada di sekitar kita. Pit stop, berhenti sejenak, adalah waktu di mana kita meninggalkan kesibukan mencari harta duniawi dan fokus mencari harta surgawi. Berhenti sejenak agar kita dapat meninggalkan keinginan agar dipandang kagum oleh orang lain karena degree, karena gelar pendidikan kita yang tinggi dan mungkin begitu panjang, supaya kita dapat fokus untuk mendapatkan gelar menjadi anak Raja Sorga. Pit stop, berhenti sejenak, adalah waktu untuk melatih diri kita agar kita meninggalkan ambisi dan perjuangan
untuk mendapatkan posisi atau jabatan, dan fokus menjadi orang yang suci hatinya atau yang bersih hatinya, supaya kita dapat melihat Allah. Berhenti sejenak untuk dapat meninggalkan kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain dan selalu menganggap diri benar, agar kita dapat fokus mengintrospeksi diri sendiri. Berhenti sejenak, meninggalkan kesukaan kita menyampaikan gosip, kabar buruk, dan fokus menyampaikan gospel, kabar baik, good news tentang Yesus. Pit stop, berhenti sejenak untuk melatih diri kita lebih sering menundukkan kepala kita untuk berdoa daripada mendongakkan kepala untuk menunjukkan kelebihan kita. Pit stop, berhenti sejenak untuk melatih diri kita lebih sering menggunakan lutut daripada menggunakan otoritas atau power untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok kita. Saudaraku, kelihatannya kita umat manusia sangat susah mengikuti rancangan Allah tentang istirahat yang kita sangat perlukan ini. Sehingga Tuhan memberikan waktu kepada kita melalui pemerintah, melalui gereja-gereja kita, supaya kita stay at home, tinggal di rumah, supaya kita dapat mengambil waktu untuk pit stop, berhenti sejenak, agar kita dapat membuat perenungan akan makna kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Betapa susahnya untuk menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Satu kali, Mahatma Gandhi, pemimpin India yang sangat terkenal itu, didatangi oleh seorang ibu dan seorang anaknya yang berumur 7 tahun. Mahatma Gandhi selalu membuat ada jam tertentu setiap hari, dia open house, dan orang boleh datang kepadanya untuk meminta nasihat. Ibu ini datang dengan anaknya yang sudah ketagihan makan permen, makan gula-gula, sehingga giginya ini sudah busuk semuanya. Pada waktu bertemu dengan Mahatma Gandhi, ibu ini berkata, "Bapak Mahatma Gandhi, tolong nasihati anak saya supaya dia dapat berhenti memakan permen. Lihatlah, mulutnya, giginya sudah rusak, bahkan nafasnya sudah berbau oleh karena kerusakan gigi akibat daripada permen ini. Tolong nasihati dia supaya dia berhenti untuk memakan permen atau gula-gula." Mahatma Gandhi terdiam memandang anak itu. Kemudian dia katakan, "Ibu, engkau datang 2 minggu lagi." Ibu ini membawa anaknya pulang. 2 minggu berikutnya, ibu ini kembali datang dengan anaknya. Ketika saatnya sudah bertemu dengan Mahatma Gandhi, dia katakan, "Bapak Mahatma Gandhi, masih ingat dengan kami?" Mahatma Gandhi kata, "Oh, saya masih ingat. Anakmu ketagihan makan permen, makan bonbon, makan gula-gula. Ya, tolong nasihati dia." Kemudian Mahatma Gandhi mendudukkan anak itu di sampingnya, sambil merangkulnya, memberikan kepadanya kata-kata nasihat yang begitu luar biasa. Dan anak itu di hadapan Mahatma Gandhi dan di hadapan ibunya berkata, "Saya akan berhenti untuk makan permen atau gula-gula." Ketika mereka melangkah hendak pulang, ibu dan anak ini, tiba-tiba ibu ini berbalik kembali. Dia suruh anaknya tinggal dan dia datang kepada Mahatma Gandhi. Dia katakan, "Bapak Mahatma Gandhi, kenapa engkau harus menunggu 2 minggu hanya untuk mengatakan supaya anak saya itu tidak lagi memakan permen atau gula-gula?" Mahatma Gandhi memandang ibu itu dengan tersenyum. Dia berkata, "Ibu, ketika engkau datang 2 minggu yang lalu, saya pun adalah orang yang suka makan permen. Saya juga orang yang suka makan gula-gula. Dan saat itu baru saja gula-gula yang ada di mulut saya habis. Saya suruh engkau pulang supaya saya dapat menghentikan kebiasaan saya untuk tidak makan permen. Setelah sanggup untuk menghentikannya, barulah saya berani untuk memberikan nasihat kepada anakmu supaya dia dapat berhenti memakan gula-gula." Saudaraku,
Mahatma Gandhi mengambil pit stop, berhenti sejenak, supaya dia dapat menghidupkan apa yang dia katakan. Karena biasanya mudah mengucapkannya, tetapi sulit mempraktekkannya, saudara-saudaraku. Apabila kita melihat tokoh di dalam Alkitab, Daniel sukses dengan 4 raja yang berbeda karena dia membuat pit stop, berhenti sejenak 3 kali 1 hari. Alkitab mencatatnya. Mari kita buka Alkitab kita. Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya yang ada di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oh, luar biasa, saudara-saudaraku. Daniel, sejak masa remajanya sampai dia di usia lanjut, tetap menjadi orang yang penting di 4 raja yang berbeda. Oleh karena dia selalu mengambil waktu pit stop, berhenti sejenak untuk boleh dia terhubung dengan sumber segala kuasa itu. Bahkan Yesus pun selalu membuat pit stop, berhenti sejenak dalam kehidupannya. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Ayat ini menuliskan Yesus pagi-pagi benar berdoa. Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Yesus berdoa pada waktu malam. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat yang ke-16 menuliskan bahwa kebiasaan Yesus adalah datang ke gereja, ke sinagog berbakti pada hari Sabat. Di dalam menghadapi misi yang luar biasa itu, keberhasilan Yesus adalah ketika dia selalu mengambil pit stop, berhenti sejenak untuk dapat berhubungan dengan Sang Bapa. Itulah rahasia kesuksesannya. Saudaraku, ada seorang anak perempuan yang masih kelas 1 SD, berumur 6 tahun. Sudah lama dia terpisah dari ayahnya, karena ayahnya bekerja di kota yang lain dari kota mereka. Karena ibunya juga bekerja, maka tidak ada waktu bagi mereka untuk mendatangi ayahnya. Pada waktu anak perempuan ini libur dari sekolah, cuti sekolah, dia mengatakan kepada ibunya, "Mama, saya sudah rindu bertemu dengan Mama." Ibunya mengatakan, "Nak, Mama kerja, Mama tidak bisa mengantarkanmu." Anak itu mengatakan, "Oh, tidak apa-apa Mama. Begini saja, Mama antarkan saya ke stasiun kereta api. Nanti saya akan turun di kota di mana Papa bekerja." Ibunya mengantarkannya. Setelah dia duduk di kereta api, pesan daripada ibunya adalah, "Ingat nak, jangan pernah engkau turun. Karena di stasiun di mana nanti ayahmu bekerja, dia akan datang menjemputmu. Dan dia akan masuk ke gerbong ini dan ke tempat duduk ini untuk mengambilmu." Anaknya tersenyum. "Pasti Mama, saya akan mengikuti apa yang Mama katakan." Kereta api pun berjalan. Ketika ada pengumuman bahwa mereka akan tiba di stasiun berikutnya, karena dia tidak tahu di stasiun mana dia akan dijemput oleh ayahnya, maka dia segera membuka tasnya, mengambil kaca, mengambil sisir, mengambil bedak, dia menyisir rambutnya, dia berbedak, dan kemudian dia masukkan kembali barang-barangnya ini, dia mulai menunggu kapan ayahnya datang. Tetapi ayahnya belum datang, karena belum tiba di kota itu. Begitulah di beberapa perhentian di stasiun kereta api yang mereka lewati. Setiap ada pengumuman, maka anak perempuan kecil ini akan membuka tasnya, mengambil sisir, menyisir rambutnya, mengambil kaca, mengambil bedak, dan membedaki wajahnya. Seorang orang tua yang duduk di sampingnya selalu memperhatikan apa yang dibuat oleh perempuan kecil ini. Setiap ada pengumuman, mereka akan tiba di satu stasiun. Akhirnya,
orang tua ini bertanya kepadanya, "Nah, kenapa setiap kita akan tiba di satu stasiun, engkau mendengarkan pengumuman, engkau akan segera membuka tasmu, menyisir rambutmu, mengambil kaca, kemudian berbedak. Kenapa kau lakukan seperti itu?" Dengan tersenyum, gadis kecil ini, perempuan kecil ini berkata, "Kakek, saya mau bertemu dengan ayah saya. Sudah sekitar setengah tahun kami tidak bertemu oleh karena pekerjaannya yang begitu padat di tempatnya bekerja. Dan dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya adalah wanita tercantik yang ada di dunia ini. Saya tidak mau mengecewakannya. Saya mau ketika nanti pertama kali ayah saya bertemu dengan saya betul-betul dalam keadaan cantik. Rambut saya rapi karena papa saya senang dengan rambut saya yang rapi. Saya mengoleskan bedak supaya saya lebih kelihatan cantik." Tidak berapa lama, saudara-saudaraku, mereka tiba di kota di mana ayahnya bekerja. Ayahnya masuk ke gerbong itu dan kemudian memeluk anaknya ini dan mengatakan, "Anak perempuanku, wanita yang paling cantik yang ada di dunia ini." Saudaraku, itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Agar kita semuanya dapat untuk mempercantik batiniah kita, saudara-saudaraku. Tuhan menginginkan kita agar kita dapat mempercantik karakter kita sementara kita berada di dunia ini. Stay at home. Tinggal di rumah. Agar kita dapat melakukan pit stop. Berhenti sejenak. Agar kita memiliki waktu bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk mempercantik batiniah kita, mempercantik karakter kita. Karena segera dan akan sangat segera Bapa kita yang di surga akan datang dalam kerinduannya bertemu dengan kita semuanya. Dan ketika kita menggunakan stay at home ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar Alkitab, berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama, semua anggota keluarga turut mempercantik batiniah kita, mempercantik karakter kita. Maka tentu ketika Yesus yang kedua kali, semua kita, seluruh anggota keluarga akan menjadi anak Raja Surga, akan menjadi pewaris jalan surga, kebahagiaan yang tiada taranya. Saudaraku, ketika stay at home, jangan bosan. Lakukanlah itu, pit stop, berhenti sejenak untuk boleh mempercantik batiniah kita, karakter kita sebagai persiapan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga. Betapa hati kami bersuka cita walaupun di luar rumah kami, Tuhan, ada ketakutan. Oleh karena kami telah mempelajari firman-Mu. Karena pada awalnya Engkau telah merancang kami dengan istirahat-istirahat yang sering kami lalaikan. Saat ini, situasi ini membuat kami beristirahat, stay at home, tinggal di rumah, seluruh anggota keluarga. Sehingga Tuhan, kami dapat belajar Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama, mensupport satu dengan yang lain bersama-sama, untuk boleh mempercantik batiniah kami, Bapa di surga. Untuk boleh mempercantik karakter kami. Karena karakter kami inilah yang akan menjadi paspor kami masuk ke Yerusalem yang baru. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa agar semua yang turut serta di dalam live streaming saat ini, Engkau akan memberkati kami satu persatu dengan berkat kesehatan, dengan berkat kerohanian, berkat sosial, dan berkat kecukupan kami sehari-hari. Memberkati Tuhan masing-masing keluarga yang turut serta dalam live streaming ini. Menjaga rumah kami dengan malaikat-Mu. Kirimkan malaikat-Mu berpasukan ya Tuhan. Berkemahlah di sekeliling rumah kami. Jagalah Tuhan dengan malaikat-Mu berpasukan.
jangan izinkan COVID-19 ini masuk ke rumah kami. Dan kalau ada Tuhan, anggota keluarga kami yang sudah terkena dengan COVID-19 ini, biarlah tangan-Mu yang penuh kesembuhan Engkau jamahkan Tuhan untuk mengusir dan mengangkat penyakitnya. Dan kalau ada di antara kami yang berbakti bersama-sama ini, ada anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia oleh karena virus COVID-19 ini Tuhan, berikan kepada mereka pengharapan, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka penghiburan. Karena apabila kami semuanya beriman kepada Yesus, ketika Engkau datang kedua kali Tuhan, semua orang yang kami kasih ini akan dibangkitkan. Dan kami akan dapat bertemu bersama-sama di awan-awan sana, naik ke dalam kerajaan surga untuk kekal selama-lamanya. Tuhan di surga, terima kasih untuk jawaban-Mu yang pasti. Terima kasih untuk yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Permohonan kami Tuhan, biarlah kiranya ini sahabat yang terakhir kami stay at home. Tetapi kalaupun tidak, izinkanlah kami kembali untuk dapat saling menguatkan melalui live streaming dengan teknologi ini pada sahabat yang akan datang. Dan terutama Tuhan, kami semuanya, walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu di tempat kami masing-masing, tetapi kami dipersatukan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah kiranya dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat sahabat saudara-saudaraku. Tuhan menyertai kita 1 minggu ke depan. Apapun yang terjadi. Jaga diri. Stay at home. Ikuti semua apa yang disampaikan oleh pemerintah dan gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.